Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Nah, pada ending terbaru di chapter ini itu berakhir saat Dan King Seng muncul tepat di belakang Yanmo, dan tentu saja itu membuat Yanmo sangat terkejut karena pada akhirnya Yanmo mengetahui siapakah sebenarnya pria mabuk di hadapannya. Adapun video spoiler yang Mimin sampaikan berakhir saat sekte Demonic Scheme akhirnya tiba dan diterima oleh para orang tua dari Double Dragon Manor. Nah, setelah menerima sekte Demonic Scheme, akhirnya pintu gerbang pun ditutup. Tapi ternyata ada satu orang yang berhasil menyelinap. Senyum licik nampak di wajahnya. Setelahnya, sekte Demonic Scheme pun disambut oleh seorang pemandu yang berada di ranah eternal. Ia pun menyambut anggota sekte Demonic Scheme dengan sangat ramah, bahkan sampai menundukkan kepalanya. Tentu saja itu membuat anak-anak tidak nyaman. Sebagian dari mereka jelas lebih lemah dibandingkan dengan pemandu yang baru saja menyambut mereka. Tapi 3 iblis neraka menjelaskan bahwa itu adalah hal yang wajar, mengingat ini adalah Double Dragon Manor dan yang terlemahlah pastinya yang akan diberikan tanggung jawab sebagai pemandu. Zovan juga menambahkan jika demikian itu berarti Double Dragon Manor tidak hanya menerima berdasarkan kultivasi tapi juga bakat. 3 iblis neraka pun mengangguk setuju, memang benar, dan itulah alasan kenapa kompetisi naga ganda dibuat untuk mengumpulkan seluruh bakat terbaik di dataran barat. Beberapa saat setelahnya, seluruh anggota sekte Demonic Scheme akhirnya tiba di depan ruangan yang akan mereka tempati untuk beristirahat. Tapi sebelum meninggalkan seluruh anggota sekte Demonic Scheme, sang pemandu pun mengatakan bahwa dilarang bertarung untuk membalas dendam, dan jika sampai melanggar maka hukumannya akan sangat berat. Setelahnya sang pemandu pun undur diri, tapi tidak lama berikutnya ada seseorang yang menghampiri sekte Demonic Scheme dan bertanya siapakah pimpinan dari kelompok ini. Tentu saja Zovan menjawab bahwa ialah pimpinannya. Mengetahui hal tersebut membuat pemuda itu merasa senang dan juga nampak meremehkan. Zovan hanyalah ahli ranah visi dewa tingkat 3. Itulah yang membuat sang pemuda meremehkan anggota Demonic Scheme dan juga Zovan. Ya, pemuda tersebut adalah pimpinan kelompok dari sekte pengendali binatang. Tentu saja ia langsung menyombongkan dirinya yang telah mengobrak-abrik sekte Demonic Scheme tak kalah kunjungannya tempo dulu. Tapi Zovan sama sekali tidak terlalu mengabaikannya dan menganggap pemuda tersebut hanyalah lelucon. Setelah bertukar sapa, sang pemuda pun pergi dengan penuh semangat karena dari apa yang ia lihat nampaknya sekte Demonic Scheme bukanlah permasalahan besar. Yang perlu ia khawatirkan hanyalah orang-orang dari sekte mistik surgawi. Tapi tiba-tiba tidak lama setelahnya, entah kenapa api biru dan juga listrik ungu dari Zovan pun tiba-tiba bangkit. 3 iblis neraka bahkan sampai merasa sedikit takut dengan fenomena tersebut. Salah satu yang mulia bertanya, "Zovan, ada apa?" Zovan pun menjawab, "Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba kekuatannya aktif begitu saja." Dan ternyata alasannya berasal dari salah satu ruangan. Ya, seseorang pemuda berusia 20-an nampak sangat santai. Seniornya bahkan sampai menegur pria muda tersebut karena terlalu santai. Tapi ia juga memakluminya mengingat anak muda di hadapannya adalah orang aneh dan juga
pemuda jenius. Tapi tiba-tiba pemuda tersebut merasakan sesuatu lalu berkata, sepertinya aku akhirnya bertemu dengan lawan sejatiku. 3 iblis neraka kembali memastikan, Zovan, apakah kau benar tidak apa-apa? Zovan pun menjawab, ya aku tidak terlalu yakin, tapi sepertinya pertemuan naga ganda tidak akan mudah. Tentu saja dari sudut pandang 3 iblis neraka, perkataan Zovan adalah perkataan yang normal. Kompetisi naga ganda diikuti oleh banyak sekte yang mungkin bahkan lebih kuat daripada sekte mereka. Jadi tentu saja semuanya tidak akan mudah. Oleh sebab itulah 3 iblis neraka menyuruh Zovan untuk sedikit rileks dan tidak terlalu memaksakan dirinya. Tapi Zovan memiliki firasat lain. Bagaimana kekuatannya bisa aktif begitu saja? Itu seperti sebuah peringatan yang artinya Zovan pasti akan bertemu dengan lawan sepadan ataupun lawan sejatinya. Di tengah-tengah kekhawatiran tersebut, seorang pria tua berbaju abu-abu seperti pemandu sebelumnya pun muncul. Ia berkata kepada anggota sekte Demonic Scheme bahwa para yang mulia diundang untuk berkumpul dan membahas terkait dengan kompetisi naga ganda. Mengetahui hal tersebut, 3 iblis neraka pun pamit dan memerintahkan anak-anaknya untuk beristirahat. Lalu Zovan juga berkata sama kepada setiap orang. Ia pun memberikan pil tingkat 10 untuk menghilangkan racun zombie. Tentu saja itu membuat setiap orang senang karena setelah penderitaan yang begitu lama mereka akhirnya bisa terbebas. Tapi Guigang yang mengetahui pil tersebut langsung bertanya, Master, bukankah ini pil pencapaian surgawi? Anda pernah mengatakan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan efeknya 1 kali. Ya, Guigang, Yuer, dan beberapa orang sudah pernah mengkonsumsinya. Zovan pun menjelaskan memang benar, tapi ini memiliki efek yang berbeda karena berfungsi untuk menghilangkan pil zombie. Walau demikian, memang sangat disayangkan efeknya tidak sehebat saat pertama kali meminum pil tersebut. Tapi tenang saja, efek dari pil zombie pastinya akan kalian rasakan langsung. Ya, setelah pelatihan yang begitu panjang, pastinya mereka akan bertambah kuat bahkan tanpa adanya pil pencapaian surgawi tersebut. Pada akhirnya setiap orang pun beristirahat. Tapi tiba-tiba pintu kamar Zovan pun ada yang mengetuk. Ia bertanya-tanya, bukankah 3 yang mulia tengah berkumpul? Lalu siapakah yang mengetuk pintunya? Dan ternyata itu adalah Tuan Putri Yongning dan juga Suang-er. Zovan langsung terkejut. Ia bertanya, apa? Apakah kalian juga mengikuti kompetisi naga ganda? Keduanya pun tersenyum lalu menjelaskan, tentu saja tidak. Mereka hadir hanya untuk menonton sebagai perwakilan dari wilayah yang akan menerima dampak dari hasil kompetisi naga ganda. Ya, setiap kerajaan juga bergantung dari sumber daya wilayah mereka beserta dengan apa yang didapatkan oleh sekte penjaga mereka. Mendengar hal tersebut, Zovan nampaknya mulai sedikit paham. Seperti Tian Yu yang memiliki 3 sekte penjaga, Yongning membenarkannya, tapi ada sedikit perbedaan. Sekte-sekte lainnya memiliki 1 kerajaan masing-masing yang berada di bawah mereka. Adapun Tian Yu, ia memiliki negara lainnya sebagai rival, yaitu Quan Rong. Oleh sebab itulah 3 sekte penjaga Tian Yu membagi sumber daya sesuai dengan perjanjian. Dan itu juga alasan kenapa Quan Rong ingin sekali mengambil alih Tian Yu, karena sumber daya
Quan Rong tidak sebanyak Tian Yu. Setelah mendengar penjelasan Yongning, akhirnya Zovan mendapatkan gambaran besar terkait dengan Double Dragon Manor dan juga kompetisi naga ganda, yang pada intinya nampaknya Double Dragon Manor menggunakan ajang ini untuk mengendalikan dan membuat stabil seluruh wilayah di dataran barat. Tapi di tengah-tengah perbincangan Zovan dengan Yongning, seseorang pun memberikan komentar dan itu membuat Zovan terkejut karena dia adalah sosok yang sangat familiar. Si Pak Tua pemabuk misterius. Zovan bertanya, "Senior, apakah Anda juga berasal dari Double Dragon Manor?" Lalu ia pun menjawab sambil tersenyum, "Ya, dulu." Tentu saja itu jawaban yang mengejutkan karena jika demikian maka pria tua itu harusnya adalah murid yang diasingkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa ia masuk ke Double Dragon Manor? Lalu Pak tua tersebut pun berjalan sambil menjelaskan, "Tidak perlu berpikir terlalu jauh karena bagaimanapun mereka melarangku untuk masuk. Tidak ada satupun tempat di sini yang tidak bisa aku jamah." Mendengar hal tersebut, Zovan pun sadar ia adalah sosok yang sombong dan entah bagaimana sama seperti dirinya. Ya, bisa dikatakan mereka mirip, tapi tentu saja pria di hadapannya jauh lebih berbahaya dari apa yang bisa Zovan pikirkan. Oleh sebab itulah Zovan meminta Yongning dan juga Suang Er untuk tidak dekat-dekat dengannya. Lalu pria tua tersebut sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Yongning, bahwasanya tidak hanya Double Dragon Manor, seluruh sekte di dataran barat menganggap bawahannya atau orang yang mereka lindungi sebagai ternak yang bisa disembelih kapan saja. Memang mereka menjaganya dan seolah-olah melindunginya, tapi saat mereka sudah tidak dibutuhkan, mereka akan disembelih. Itu adalah analogi yang kejam, tapi pria tua tersebut telah merasakannya sendiri. Dahulu dirinya penuh dengan kebanggaan dan juga rasa adil yang tinggi, tapi ada suatu hal yang mengubahnya. Yongning berkata, "Apakah itu wanita?" Dan jawabannya memang benar, wanitalah yang mengubah dirinya. Tapi Pak tua itu juga menyinggung, "Menurut Tuan Putri, apakah yang dilakukan oleh ayah Anda sudah benar?" Itu merujuk pada kejadian terdahulu, yaitu saat Kaisar berkoalisi dengan Quan Rong untuk menghancurkan keluarga Luo dan Kaisar menawarkan sebagian wilayah untuk Quan Rong. Dari sudut pandang Yongning, tentu saja itu adalah perbuatan yang salah. Tapi Pak tua tersebut bisa memberikan jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Tentu saja ada alasan kenapa Pak tua pemabuk tersebut memiliki alasan tersendiri. Dan sedikit cerita tentang Dan King Sen pun dimulai. Seorang pria yang pernah menjadi legenda di dataran barat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.